Film ini dibuka dengan sosok gadis ceria dan penuh semangat bernama Lee Nami. Ia bekerja sebagai pemasar di sebuah perusahaan rintisan. Sehari-harinya, dia adalah karyawan kantoran biasa yang bekerja keras, bahkan masih sempat membantu di kedai milik ayahnya, Cafe Mizi. Sahabat karibnya adalah Jang Eun-jo. Hidupnya tampak bahagia, dipenuhi tawa dan kesenangan. Suatu hari, Nami kehilangan ponselnya di dalam bus. Tanpa sepengetahuannya, ponsel itu ditemukan oleh seorang pria. Ketika ponsel tersebut menerima panggilan dari Eun-jo, pria itu mengangkatnya menggunakan aplikasi pengubah suara agar terdengar seperti perempuan. Ia mengatakan bahwa dirinya menemukan ponsel itu di bus dan bertanya apakah harus diserahkan ke polisi. Eun-jo meminta dia untuk menunggu, sambil akan bertanya ke Nami terlebih dahulu. Eun-jo pun datang ke rumah Nami dan membuatnya berbicara dengan si penemu ponsel. Karena terdengar seperti perempuan, mereka tidak curiga. Nami kemudian meminta agar ponsel itu ditinggalkan di Cafe Mizi. Namun dari notifikasi yang terus masuk, pria itu mulai mengetahui banyak tentang Nami. Di zaman sekarang, kebanyakan orang menyimpan banyak informasi pribadi di media sosial. Ia pun menjelajahi daftar teman Nami, minatnya, kebiasaannya, dan semua informasi penting yang kemudian akan digunakannya untuk tujuan jahat. Karena ponselnya terkunci sandi, dia merasa frustrasi dan memecahkan layar ponsel tersebut. Sementara itu, cerita berpindah ke lokasi penemuan mayat di gunung. Karena hujan deras, tubuh yang terkubur menjadi terlihat. Polisi Woo Ji-man dan rekannya Kim Jung-ho mulai menyelidiki dan mencurigai satu orang, anak dari Ji-man sendiri. Dulu Ji-man dan putranya pernah menanam pohon di tempat yang sama. Di sekitar tubuh korban ditemukan pupuk yang digunakan putranya. Ji-man merasa tak percaya, meski anaknya sudah pergi dari rumah sejak 7 tahun lalu dan tak pernah mengubah alamat. Dulu, putranya bukan orang seperti itu. Jung-ho menduga bahwa mungkin putranya terlibat dalam kelompok jahat, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ji-man pun setuju untuk menyelidiki kemungkinan itu, termasuk mencari tahu apakah putranya masih berhubungan dengan ibunya. Diketahui bahwa ia pernah mengirimkan makanan dan barang pada sang ibu. Yang sebenarnya terjadi adalah, pria yang menemukan ponsel Nami adalah Jun-yong, anak dari Ji-man yang hilang kontak sejak lama. Di kafe ayah Nami, Sung-woo membuatkan minuman khusus, plumade, yang hanya disajikan untuk Nami. Ketika Jun-yong menelepon dan mengaku sebagai perempuan, ia mengatakan bahwa layar ponsel Nami rusak, padahal dia sendiri yang memecahkannya. Dia bilang sudah memperbaikinya dan membayar biayanya, dan meminta Nami mengambilnya di tempat servis tertentu. Tanpa curiga, Nami pergi ke lokasi itu, yang ternyata adalah tempat milik Jun-yong sendiri. Di sana, ia diam-diam mengkloning ponsel Nami dan menginstal spyware di dalamnya. Kini, Jun-yong dapat memantau seluruh aktivitas Nami secara real-time, lokasi, percakapan, aplikasi, bahkan kamera dan mikrofon. Di malam hari, dia bahkan datang ke Cafe Mizi dan memesan plumade. Nami belum pernah melihatnya sebelumnya, dan ia mengaku sebagai pelanggan lama. Sung-woo merasa curiga dan mengatakan pada Nami agar berhati-hati dengan pria itu. Malam itu juga, Ji-man mengetahui dari ponsel istrinya bahwa ia masih berkomunikasi dengan Jun-yong. Ia menemukan alamat terakhir dan langsung menyelidiki. Di rumah tersebut, Ji-man menemukan catatan tentang 8 perempuan, dan nama ke-9 adalah Nami. Semua korban dibuatkan catatan detail, dari aktivitas harian, hubungan sosial, hingga kelemahan mereka. Korban sebelumnya ditemukan sebagai jasad di gunung. Namun sebelum Ji-man menemukan lebih banyak bukti, Jun-yong datang, menyadari kehadiran Ji-man, dan berhasil mengelabui serta menghancurkan semua barang bukti, lalu kabur membawa tas berisi catatan dan barang-barang para korban. Jun-yong kembali ke kafe Sung-woo dengan menyamar sebagai petugas keamanan digital. Ia membeli CD dari Nami dan menjual tiket konser padanya. Saat mengantar Nami pulang, Sung-woo memperingatkan lagi bahwa ia merasa pria itu mencurigakan. Sementara itu, Ji-man menemui ibu korban sebelumnya dan mendapatkan pola kejahatan Jun-yong, pecahkan ponsel korban, dapatkan sandi, cloning ponsel, pantau mereka, lalu mengambil alih hidup mereka setelah membunuh. Bahkan rumah korban akan dia tinggali dan hidup dari aset milik korban. Jun-yong mulai menyiksa Sung-woo dan mengambil alih rumahnya. Ia menyebarkan informasi palsu tentang Nami, hingga membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Nami mulai sadar bahwa hidupnya berubah sejak perbaikan ponsel di tempat servis itu. Setelah investigasi lebih dalam, Nami, Ji-man, dan Jung-ho mulai menyusun rencana. Mereka tahu Jun-yong memantau Nami, jadi mereka memanfaatkan itu untuk menjebaknya. Nami berpura-pura tidak tahu dan mengundangnya ke rumah. Namun ketika Jun-yong datang, ia malah melihat Ji-man dan Jung-ho, lalu berakting sebagai warga biasa yang merasa diganggu dan berhasil lolos. Keesokan harinya, Nami memasukkan kartu SIM-nya ke ponsel lama dan diam-diam menulis catatan di kartu nama Ji-man. Jika aku tidak mengirim SMS, datang segera.
Ketika masuk ke rumah, ternyata Junyong sudah ada di dalam dan menyanderanya. Ia membawanya ke kamar mandi, di mana Jimen juga ditawan di dalam bak mandi. Ia menyuruh Nami mengirim pesan bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu seperti korban sebelumnya, ia mengambil foto terakhir Nami. Namun ia melihat kartu kecil bertuliskan, "No text, only Charles." Dan menyadari bahwa Nami tahu semua rencananya. Saat Junyong hendak membunuh, Jungho datang menyelamatkan. Jimen menghajar Junyong habis-habisan. Saat itulah Jimen bertanya, "Di mana Junyong?" Dan pria itu menangis dan menjawab, "Aku adalah Junyong." Ternyata, Junyong yang asli telah dibunuh 7 tahun lalu. Semua identitasnya diambil alih oleh pembunuh ini, dan ia dijadikan kambing hitam atas semua kejahatan. Jimen menemukan foto terakhir anaknya dan menangis sejadi-jadinya. Ia hampir membunuh si pembunuh, tapi ragu. Nami, yang menemukan pistol milik Jungho, menembaknya tepat waktu. Saat itu pula, ayahnya sadar dan memeluk Nami. Ia selamat, tapi mengalami trauma mendalam. Nami dibawa ke rumah sakit. Polisi menyita semua barang bukti dan dunia pun tahu bahwa pembunuh ini memilih korban melalui internet dan merampas hidup mereka. Identitas aslinya pun tidak diketahui. Nami kembali menjalani hidup bersama ayahnya dan sahabatnya Eunjo. Namun dalam hatinya, ia tahu rasa takut itu akan selalu ada, bahwa suatu hari, seseorang seperti dia mungkin datang lagi.